Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Hadi, guru biologi SMA Garuda Cendekia dan mahasiswa PPK dalam jabatan 2021 di Universitas Galuh. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran PPL siklus ketiga mengenai praktikum enzim katalase dengan virtual lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua anak-anakku di kelas 12 Majapahit ya. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat ya. Meskipun kondisi masih dalam kondisi yang pandemi ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, baik kita maupun keluarga kita, ayah ya, papa atau mama kita ya, dan keluarga kita tetap diberikan perlindungan dalam kondisi sekarang ini. Oke, hari ini kita akan coba mempelajari, membahas atau juga akan meneliti ya percobaan daripada praktikum enzim katalase ya, yang kemarin sudah kita pelajari di kelas sebelumnya, yaitu tentang metabolisme gitu ya. Nah, tapi sebelum Pak Hadi lanjutkan proses pembelajaran kita, yaitu praktikum enzim katalase, mungkin kita lebih baik kita berdoa dulu. Mungkin ketua kelas Aryo bisa mimpin doa. Silakan Aryo. Pak, mari kawan-kawan, sebelum kita memulai PPL kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aryo ya yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar hari ini. Selanjutnya, kita Pak Hadi ngecek dulu ya, nih apa namanya kehadiran teman-teman, anak-anakku udah semuanya belum? Gimana ketua kelas? Atta izin, Pak. Oh, Atta izin ya, oke, Atta izin Ya. ya, jadi tidak masuk dalam proses pembelajaran kita ya. Oke, makasih. Tapi karena kondisi yang belum kita belum bisa tatap muka ya, masih juga kondisi pandemi ini, jadi kita belajarnya menggunakan virtual lab. Tapi mudah-mudahan sih itu tidak mengurangi rasa pengetahuan kalian tentang enzim katalase ya. Jadi nanti dalam proses pembelajaran ini ya dengan bantuan virtual lab ya, kamu nanti bisa membedakan komponen-komponen dari penyusun enzim ya, dan juga bisa menjelaskan atau membuktikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari kerja enzim. Nah, salah satunya yang kita gunakan adalah enzim katalase ya. Oke. Oke, Pak Hadi akan share dulu, share screen dulu sebentar. Nah, dalam proses kemarin sudah Pak Hadi akan mungkin mereview kembali tentang metabolisme ya. Kemarin bahwa memang setiap makhluk hidup ya, baik itu binatang, manusia pun hewan ya, ataupun tumbuhan pasti akan mengalami proses metabolisme, yaitu apa namanya, suatu reaksi kimia untuk keberlangsungan daripada hidup mereka ya. Jadi setiap makhluk hidup akan melakukan proses metabolisme. Cuma nanti ada beberapa perbedaan ya, masing-masing daripada jenis makhluk hidup itu sendiri dalam proses apa namanya, penanganan daripada metabolisme. Nanti berbeda-beda gitu ya. Nah, dari metabolisme sendiri bahwa komponen yang paling utama adalah salah satunya adalah enzim ya. Jadi enzim itu ya kemarin sudah Pak Hadi bahas ya, bahwa merupakan bentuk daripada biokatalisator. Jadi nantinya digunakan untuk mempercepat atau mengkatalis organik ya, yang dihasilkan oleh sel ya. Nah, enzim sendiri nanti ada dua tipe enzim ya, ada yang intraseluler dan ada ekstraseluler. Jadi intra itu artinya di dalam, ekstra artinya di luar sel ya. Nah, enzim yang intraseluler yang ada di dalam sel itu adalah
salah satunya adalah enzim katalase. Ya, nanti yang kita ingin buktikan nih, benar nggak dia akan pengaruh-pengaruh daripada perlakuan yang kita gunakan di virtual lab itu bisa mampu mempengaruhi daripada enzim katalase. Dan yang kedua adalah enzim ekstraseluler. Ekstra itu artinya di luar, ya, di luar sel. Jadi digunakan di luar sel. Nah, contohnya misalnya pada enzim amilase, ya, lipase dan maltase. Mungkin ingat nih dulu di kelas 11 adalah enzim-enzim yang berkaitan dengan sistem pencernaan, ya kan, amilase, lipase, sifat-sifat dari enzim tersebut, ya. Ada yang masih ingat nggak sifat-sifat enzim? Silakan. Saya, Pak. Silakan, Hana. Enzim itu bekerja secara spesifik. Enzim berupa koloid. Koloid, Terus, betul. Terus? Enzim bersifat termolabil. Terus kerja enzim bersifat bolak-balik. Nah, oke. Betul sekali ya. Jadi jawaban Hana ya. Jadi beberapa sifat enzim itu salah satunya misalnya bekerja bolak-balik. Apa tuh kerja bolak-balik? Yaitu enzim tidak dapat menentukan arah reaksi ya, tetapi hanya mempercepat lajunya. Ya, jadi bisa bolak-balik tapi tidak bisa menentukan arah reaksi tapi mempercepat laju reaksi. Nah, ini nanti berkaitan dengan salah satu sifat lainnya adalah katalisator ya. Ada juga yang bekerja spesifik tadi ya disebutkan. Enzim bekerja spesifik kayak tadi tuh. Kayak amilase. Amilase itu hanya bisa merubah amilum menjadi glukosa, nggak bisa dia merubah lipid, nggak bisa dia merubah protein. Nah, kalau yang merubah lipid siapa? Yang merubah lipid ya lipase. Ya, yang merubah protein siapa? Yang merubah protein adalah tripsin. Jadi berbeda-beda tuh. Jadi harus spesifik. Nah, itu ya kerja dari enzim. Nah, tadi ada juga jawabannya koloid. Ya, koloid itu juga bentuk dari suatu protein ya. Jadi protein itu ya sehingga larutan enzim itu akan membentuk suatu koloid ya. Nah, ini nanti bentuk koloid ini akan menyebabkan pertambahan dari luas bidang permukaan enzim sehingga nanti aktivitasnya juga lebih besar ya. Tadi juga disebutkan termolabil ya. Nah, ini nanti enzim ini akan dipengaruhi oleh suhu ya, pH ya. Jika suhu rendah nanti juga akan rusak ya. Suhu tinggi juga akan rusak juga ya. Itu akan mempercepat kalau suhunya rendah akan memperlambat daripada kerja enzim. Kalau dia tinggi nanti akan mempercepat kerusakan, kalau protein namanya denaturasi dan sebagainya ya. Nanti dia akan menyebabkan kerusakan. Nah, itulah beberapa sifat dari enzim. Nah, terus kita coba ya membuktikan bahwa enzim katalase itu nanti ada pengaruhnya, ada beberapa faktor yang nanti mempengaruhinya. Nah, mungkin anak-anakku udah mendownload lembar kerja yang sudah dikirim lewat link WA atau grup? Udah download? Lembar kerjanya sudah di-download? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita coba nanti nanti kamu coba buka, linknya juga sudah Pak Hadi share ya di link virtual lab-nya itu ya di VLab belajar Kemendikbud go.id. Nanti kamu coba kamu tinggal buka aja di browser kamu. Nah, nanti praktikum ini ya Pak Hadi juga jelasin dulu tentang praktikum ini. Jadi praktikum ini nanti tujuannya adalah untuk mengamati dan menguji daripada enzim katalase ya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari kerjanya. Nanti persiapannya nanti ya kalian udah bisa nih ya tentang Google Chrome atau pakai Mozilla dan sebagainya. Kamu tinggal copy paste aja alamat daripada link tersebut ke browser kamu, web browser kamu. Nanti tinggal mengikuti ya langkah-langkah praktikumnya itu udah dijelasin tuh ya di lembar praktikum ya. Nanti bisa menggunakan
Kalau sudah semua, mungkin Bapak minta ada beberapa siswa yang bisa mempresentasikan hasilnya, ya. Siapa kira-kira yang mau? Yang mau presentasi? Saya Pak, Samara. Oke, silakan Samara. Samara, Pali lihat ini dulu, mana Samara. Oke, silakan Samara. Hasilnya gimana? Iya, jadi hasil percobaan dari, dari yang percobaan praktikum virtual lab-nya ini sudah saya bikin tabelnya kan ya, Pak. Mulai dari bahan hatinya, terus lalu ada kentang, lalu dan apel. Di situ ada yang mempunyai gelembung dan ada juga yang nyala. Nah, untuk, yang terjadi dengan tabung-tabung yang sudah saya tes di situ, adalah tabung pertama itu menghasilkan banyak dan sedang gelembung, dan selalu menyala apinya walaupun berbeda bahan-bahannya. Lalu untuk tabung kedua, ada yang gelembungnya banyak, ada yang gelembungnya sedikit, ada juga yang sedang, dan nyala apinya terang dan ada yang meredup. Nah, sedangkan untuk tabung ketiga, gelembungnya itu menghasilkan sedikit saja dan nyala apinya terang dan redup. Nah, untuk tabung keempat, ada yang tidak ada gelembung, ada yang sedikit, dan ada yang nyala apinya. Nah, dan yang terakhir untuk tabung kelima, itu tidak menghasilkan gelembung walau berbeda bahan dan nyala apinya selalu redup. Nah, bagaimana kadar oksigen pada masing-masing tabung? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, jadi untuk tabung satu itu selalu menyala apinya walaupun berbeda bahan. Lalu untuk tabung kedua, nyala apinya terang dan ada juga yang redup. Untuk tabung ketiga, nyala apinya terang dan redup. Nah, untuk tabung keempat, nyala apinya ada yang redup, ada juga yang terang. Nah, untuk terakhir tabung kelima, nyala api selalu redup. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena zat yang ada di masing-masing tabung itu berbeda. Hal itu terjadi berbeda-beda karena zat yang ditetesi berbeda kombinasi. Ada yang H2O2 saja, ada juga yang dicampur HCl dan NaOH, ada juga yang suhu dipanaskan dan didinginkan. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil percobaannya adalah, dari percobaan ini kita dapat mengetahui perbedaan perubahan step enzim jika ditetesi berbeda zat. Ada yang gelembungnya banyak, ada juga yang sedang, ada yang sedikit, ada bahkan yang tidak ada. Untuk nyala api, ada yang terang sekali, ada yang terang saja, dan juga dan yang terakhir ada yang redup. Jadi itu saja, Pak. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, udah lengkap ya itu dari hasilnya. Mungkin yang kedua mungkin bisa kita bedakan. Mungkin kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini ya, siapa yang ingin menyampaikan silakan. Atau kesimpulan praktikumnya? Saya, Pak. Silakan. Siapa tadi itu? Salsa, Pak. Oke, silakan Salsa, silakan. Enzim merupakan salah satu komponen penting metabolisme. Enzim merupakan biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Sifat enzim yaitu bekerja secara spesifik, berupa koloid, dan bersifat bolak-balik. Faktor mempengaruhi kerja enzim yaitu suhu, derajat keasaman, dan konsentrasi enzim. Lalu salah satu enzim berperan penting pada metabolisme yaitu enzim katalase. Enzim ini mengkatalisis reaksi di mana hidrogen peroksida diurai menjadi dan oksigen. Enzim ini mencegah penumpukan hidrogen peroksida dalam tubuh serta melindungi organel dan jaringan seluler dalam radikal bebas. Selain terdapat dalam tubuh manusia, enzim katalase juga terdapat dalam tumbuhan. Melalui praktikum yang telah dilakukan, kita menjadi mengetahui cara kerja pada enzim katalase. Oke, terima kasih atas kesimpulannya, bagus sekali. Tadi memang enzim itu bekerja dipengaruhi oleh suhu, ya, pH, derajat keasaman, terus juga bahan-bahan yang dipecahkan dan sebagainya. Terima kasih. Satu lagi mungkin yang ingin menyimpulkan proses pembelajaran kita. Jadi Bapak ulangi lagi ya. Jadi enzim itu tadi bekerja ya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Salah satunya tadi ada enzim katalase yang menurut hasil penelitian kalian atau percobaan kalian tadi, karena ketiga-tiganya tuh ada berarti ya. Jadi tanaman pun ada tuh, udah dibuktikan. Jadi apel dan kentang itu ada peroksisomnya. Ya, tadi sudah dibuktikan adanya gelembung udara dan dicelupin dengan bara api itu menyala. Artinya ada udara di sana. Artinya bentuk dari katalase itu sudah diubah menjadi oksigen ya. Jadi sudah ada tuh sudah dibuktikan. Nah, kedua tadi ada juga suhu ya dinaikin oleh kamu malahan nggak berjalan, nggak ada udaranya. Diturunin juga sama ya. Artinya ada suhu optimum ya enzim katalase itu bekerja. Itu sudah juga dibuktikan oleh kalian. Jadi memang tadi berdasarkan sifat-sifatnya sudah kalian buktikan berdasarkan praktikum virtual lab enzim
katalase. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari. Nah, untuk terakhir ya, terima kasih atas kehadiran kalian ya. Mudah-mudahan proses pembelajaran hari ini menyenangkan ya dan juga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya, tetap jaga imun kalian. Kalau mau keluar juga harus hati-hati, gunakan tetap prokesnya, maskernya, jangan sampai kita tertular apalagi keluarga kita semua. Oke, mungkin sampai situ saja proses pembelajaran kita hari ini. Pak Hadi sudahi ya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Proses pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Tutup kata, tutup salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih semua. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Sampai jumpa. terima kasih semua ya. Makasih semua ya. Demikianlah video pembelajaran PPL siklus ketiga yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.